kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya perkongsian daripada bibir hamba-Mu sebentar nanti dan renungan di dalam setiap hati yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu hari ini memuliakan nama-Mu dan menyenangkan Engkau, ya Tuhan, batu pejal keselamatan dan penebus kami. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Seperti yang kita sudah dibacakan tadi, hari ini teks kita adalah daripada Yesaya bab 65 ayat 17 hingga 25. Saudari, sebelum kita melihat teks itu sendiri, saya ingin membawa perhatian kita kepada pengakuan iman Nicaea ataupun the Nicene Creed. Dalam tata cara ibadah kita, setiap minggu kita akan menyanyikan the Apostle Creed atau pengakuan iman rasuli. Tetapi ada satu lagi pengakuan iman yang diterbitkan sekitar tahun 325 Masehi yang bernama pengakuan iman Nicaea. Dan sama seperti pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicaea mencatatkan atau menyatakan apa yang dipercayai oleh orang Kristian, betul? Dan sudah tentu sama seperti pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nicaea mengatakan kami percaya Yesus sudah mati dan bangkit kembali dan naik ke syurga. Dan dari sana dia akan datang sekali lagi untuk menghakimi yang masih hidup dan yang sudah mati. Nah, tetapi baris terakhir dalam pengakuan iman Nicaea berbunyi begini. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Nah, saudari, pengakuan ini tidak ada menyebut tentang kami mengharapkan masuk syurga selepas meninggal. Pengakuan iman rasuli juga tidak ada. Yang naik ke syurga ialah Yesus, dan dari sana dia akan datang kembali. Jadi saudari, mengapa demikian? Jika syurga itu begitu penting bagi pengharapan orang Kristian, mengapa tidak disebut di dalam pengakuan iman rasuli maupun pengakuan iman Nicaea? Nah, ini disebabkan sesuai dengan ajaran Perjanjian Baru, gereja awal percaya bahawa syurga adalah tempat penantian sementara. Let me repeat that. Heaven is a temporary way, adalah tempat penantian yang sementara. Sementara jiwa kita yang sudah meninggal menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, menantikan kebangkitan tubuh yang dijanjikan Tuhan pada hari kedatangan Kristus. Sekali lagi saya ulangi, syurga adalah tempat penantian sementara. Karena Tuhan menjanjikan agar kita dibangkitkan semula dengan tubuh yang baru, menjalani kehidupan jasmani sekali lagi. Dan saudari, ini sedikit tidak sama dengan kecenderungan orang Kristian pada hari ini. Karena rata-rata kita mengharapkan masuk syurga selepas meninggal. Nah, itu tidak salah, itu betul. Tetapi pengharapan kita bukan setakat itu. We are not meant to live in heaven forever. Kita tidak dimaksudkan untuk tinggal di syurga selama-lamanya. Nah, lagu-lagu dan doa-doa kita hari ini kerap menggambarkan alam syurgawi sebagai destinasi terakhir.
Aku mau hidup selama-lamanya di syurga dan sebagainya. Saudari, jika kita ingin kembali kepada ajaran kitab suci, kita perlu tahu bahawa kesudahan muktamad, the final end, bagi kehidupan manusia bukanlah syurga, melainkan bumi yang baru dan langit yang baru, seperti yang kita dengar dibacakan dalam Yesaya bab 65 ayat 17 tadi. Mari kita lihat teks itu kembali. Yesaya bab 65 ayat 17. Sesungguhnya aku, yang merujuk kepada Tuhan, akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Saudari, inilah pengharapan kita. Inilah janji Tuhan. Tuhan akan menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab itulah seorang penulis Kristian yang terkenal bernama Tom Wright mengatakan, "Heaven is important, but it is not the end of the world. Heaven is important, but it is not the end of the world." Syurga bukan kesudahan dunia. Kesudahan dunia adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, minggu lepas kita sudah mendengar khutbah daripada Brother Jim, daripada Elder Jim tentang kebangkitan tubuh. Tuhan menjanjikan kita kebangkitan kerana Dia adalah Allah orang yang hidup. Dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Dia adalah Allah yang menjanjikan kehidupan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Abraham, Ishak dan Yakub sudah meninggal, tetapi Allah masih lagi Allah mereka. Berarti mereka tidak binasa. They are still exist somewhere. Dan Tuhan menjanjikan kebangkitan. Jadi saudari, kalau kita percaya bahawa kita akan dibangkitkan sekali lagi, kembali kepada tubuh kita yang sudah diperbaharui, persoalannya, di manakah tempat kita akan hidup semula nanti? Nah, kalau kita mati masuk syurga, di syurgalah kita hidup. Tapi saya ingin katakan, orang yang mati, tubuhnya di mana? Di manakah tubuh orang yang sudah mati? Di tanah. Kalau kamu ditanamlah, kalau kamu dibakar menjadi abu lah. Tubuh sudah binasa, saudari, kalau kita mati. Yang berada di syurga adalah jiwa kita atau roh kita. Tetapi Tuhan menjanjikan kebangkitan tubuh. Jadi kalau kita akan diberikan tubuh yang baru, di manakah akan kita tinggal nanti? Jawapannya bukan di syurga. Kerana di syurga kita tidak memerlukan tubuh. Kita memerlukan tubuh di bumi. Jadi saudari, sebab itulah teks Yesaya bab 65 ayat 17 sampai 25 tadi memberi kita suatu gambaran luar biasa. Gambaran bahagia. Gambaran yang mulia mengenai kehidupan yang baharu di suatu dunia yang diperbaharui oleh Allah dalam segala kebaikan dan kemuliaannya. Nah, mungkin elok kita melihat sebentar konteks yang lebih luas bagi petikan ini. Yesaya 65 adalah sebahagian daripada Yesaya bab 56 sampai 66. Ada banyak sekali bab di sini. Ada lebih kurang 10 atau 11 bab di bahagian yang memuatkan Yesaya bab 65. Dan bab-bab ini mengandungi suatu siri ucapan daripada Allah yang disampaikannya kepada orang Yehuda, umat Yehuda yang sudah pulang daripada pembuangan dari Babylon. Nah, harus kita akui bahawa kitab Yesaya adalah kitab yang begitu panjang dan kompleks. Kalau hanya setakat kita membaca satu bab, apalagi 2-3 ayat, kita tidak akan faham apa yang berlaku di dalam kitab ini dan kita tidak dapat make sense of pesan-pesan
tertentu yang ditemui dalam bab-bab tertentu, dan apa kaitannya dengan seluruh pesan kitab Yesaya. Dan untuk memudahkan kita melihat gambarannya, mungkin kita boleh memahami seluruh kitab ini sebagai dibahagikan kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Bahagian pertama, bab 1 sampai 39. Dan bab 1 sampai 39 itu mengandungi pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Yehuda pada zaman pemerintahan Raja Ahaz sampailah zaman pemerintahan anaknya yaitu Raja Hizkia. Dan bab 1 sampai 39 mengisahkan keadaan di mana umat Yehuda masih lagi menikmati kebebasan. Mereka masih tinggal di tanah perjanjian dan masih lagi merdeka. Mereka belum lagi mengalami penghakiman dan belum lagi dibuang negeri ke Babylon. Nah, akan tetapi mulai bab 40 sampai bab 55 yang boleh kita namakan sebagai bahagian kedua dalam kitab ini, itu melompat 100 tahun kemudian. Di akhir bab 39, Yesaya menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia. Kemudian bab 40 tiba-tiba melompat 100 tahun ke hadapan, di mana kata-katanya bermula dengan hiburkanlah umatku dan sebagainya. Kenapa mereka perlu dihiburkan? Sebab mereka sudah berada dalam pembuangan. Jadi bab 40 sampai 55 ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang sedang berada dalam pembuangan. Dan akhirnya bahagian ketiga yang saya sebutkan tadi, bab 56 sampai 66 adalah keadaan 70 tahun kemudian, melompat lagi 70 tahun, yaitu pada waktu setelah orang-orang buangan tadi diizinkan pulang semula ke Israel, ke tanah perjanjian. Okey, jadi memang agak rumit dan kompleks. Tetapi apapun, teks yang kita baca tadi, Yesaya 65 ayat 17 sampai 25, berada di bahagian hujung sekali, bahagian ketiga, pada waktu sesudah umat itu pulang daripada pembuangan. Nah, dalam bahagian ketiga ini, kepada umat yang sudah pulang dari buangan, Tuhan menjanjikan masa depan yang gemilang. Okay, sekarang mereka sudah dipulihkan semula, dibawa pulang, memulakan semula hidup baru. Dan Tuhan menjanjikan masa depan yang gemilang. Tuhan menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru, seperti yang dibacakan tadi. Dan bukan saja bagi umat Yehuda, bukan sekadar bagi umat perjanjian, tetapi Tuhan menjanjikan berkat bagi bangsa-bangsa seluruh dunia. Nah, dalam ayat 17 tadi kita membaca tentang janji Allah bahwa Dia akan menjadikan langit dan bumi yang baru. Sekali lagi, janji ini diberikan kepada orang-orang yang sudah pulang dari buangan. Orang-orang yang sedang berusaha membina semula kehidupan mereka daripada reruntuhan. Dan di bahagian kedua kitab Yesaya ini, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika Tuhan menghiburkan mereka yang masih berada dalam buangan dahulu, Tuhan menjanjikan bahawa mereka akan dipulihkan. Tuhan menjanjikan bahawa hadiratnya akan bersama mereka sekali lagi. Tuhan menjanjikan pemulihan kerajaan Daud. Akan tetapi, kalau kita membaca sejarah orang Israel di tanah perjanjian, khususnya dalam kitab Ezra, Nehemia dan Maliaki, Ezra, Nehemia dan Maliaki, kita akan dapati apa yang mereka harapkan itu belum menjadi kenyataan. Harapan mereka tidak seindah realiti. Janji-janji Tuhan bahawa mereka akan dipulihkan, mereka akan ada masa depan gemilang, akan ada seorang raja yang memerintah mereka dengan kedamaian dan keadilan, itu semua tidak berlaku.
Jadi saudari, mereka masih hidup di bawah penguasaan orang-orang kafir. Walaupun mereka sudah pulang ke tanah air sendiri, tetapi mereka masih hidup di bawah penjajahan. Mereka masih perlu membayar ufti, membayar cukai kepada raja-raja kafir, pemerintah-pemerintah asing. Jadi di manakah janji Allah bagi mereka yang mengatakan mereka akan dipulihkan dan mereka akan mendapat seorang raja yang adil? Saudari, inilah keadaannya umat yang menerima kata-kata ini. Mereka yang menerima janji akan bahwa Tuhan akan menjadikan langit dan bumi yang baru itu sedang hidup dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Sedang hidup menanti-nantikan bilakah janji Allah akan digenapi. Dan kepada orang-orang yang sedang, mungkin boleh kita katakan struggling, bergumul, tertanya-tanya, Allah menjanjikan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi saudara, itulah keadaan para pendengar asal janji Allah ini. Yang luar biasa, di dunia baru ini Tuhan menjanjikan akan ada kota Yerusalem yang baru. Mari kita baca ayat 18 dan 19. Tetapi bergiranglah dan bergembiralah untuk selama-lamanya atas apa yang akan kuciptakan. Kerana sesungguhnya aku akan menciptakan Yerusalem menjadi suatu kegembiraan dan penduduknya suatu kegirangan. Aku akan bergembira kerana Yerusalem dan bergirang kerana umatku. Suara tangisan tidak akan terdengar lagi di dalamnya. Begitu pula suara jeritan. Saudari, Tuhan menjanjikan bahwa akan ada Yerusalem yang dipulihkan. Malah di sana Tuhan mengatakan dalam ayat 20 dan ayat 23 akan ada umur yang panjang, akan ada tempat tinggal yang makmur, akan ada kedamaian hidup tanpa rasa takut. Kita boleh lihat sendiri dalam ayat 20 hingga 23. Malah yang menakjubkan ayat 24, Allah akan mendengar atau menjawab doa umatnya sebelum mereka memanggilnya. Mari kita baca ayat 24. Sebelum mereka berseru kepadaku, aku sudah menjawab. Sewaktu mereka sedang berkata-kata, aku sudah mendengar. Jadi ini membayangkan betapa keadaan itu sangat harmoni. Betapa hubungan di antara Allah dan umatnya itu sangat erat, sangat indah. Seolah-olah seperti dalam suatu hubungan suami istri. Kadang-kadang si istri tidak perlu tanya suami, apa yang kamu mau makan? Dia tahu kegemaran suaminya. Belum sempat tanya, Ling tolong masak, nanti saya masak ini. Baru mau cakap saja, tolong masak ini, okey saya masak. Saya sudah sedia, dah masak pun. Kan sebab istrinya tahu benar selera suaminya. Demikianlah yang digambarkan di sini. Sebelum umatnya berdoa, berseru, Tuhan sudah menjawab. Jadi ini membayangkan suatu hubungan yang sangat erat dan sangat baik, sangat intim antara Tuhan dan umatnya. Perkenanan Allah itu terjadi dengan sangat luar biasa. Malah ayat 25 mengatakan bahwa serigala dan anak domba akan meragut rumput bersama-sama. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam dunia yang sekarang ini. Kalau serigala duduk bersama anak domba, pasti kena ngap, kan? Tapi sekarang boleh duduk bersama-sama meragut rumput. Serigala pun makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Sedangkan debu akan menjadi makanan ular. Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun berlaku binasa di seluruh gunungku yang suci. Demikianlah firman Tuhan. Saudari, inilah keadaannya
di dalam dunia baru yang Allah janjikan. Dan kalau kita perhatikan baik-baik keadaan ini sebenarnya mencerminkan beberapa ciri Taman Eden dalam Kejadian bab 2. Sebab di dalam Taman Eden dahulu, malah di dalam sejarah awal kehidupan manusia di dalam kitab Kejadian, manusia memiliki umur yang sangat panjang, malah sampai 900 tahun. Itu salah, 969 tahun umurnya. Begitu juga manusia dapat mengerjakan tugas mereka di Taman Eden itu dengan harmoni, dengan kedamaian. Hanya selepas manusia jatuh ke dalam dosa, barulah kita harus bersusah payah membanting tulang mengerjakan tanah. Sebab tanah menumbuhkan lalang dan semak samun. Tetapi sebelum itu, segalanya indah dan menyenangkan. Malah gambaran mengenai haiwan yang jinak yang hidup bersama-sama, itu juga menggambarkan keharmonian di Taman Eden. Dan yang menariknya, gambaran tentang ular memakan debu itu juga berlaku di Taman Eden. Karena setelah ular itu memperdayakan manusia untuk mengingkari perintah Allah, ular itu dikutuk oleh Allah dan dia akan menjalar dan memakan debu sepanjang hidupnya. Jadi saudara-saudari, Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 ini menggambarkan keadaan di mana keharmonian, ketenteraman, kedamaian, shalom di Taman Eden itu dipulihkan semula. Kekacauan dunia ini, kejatuhan akibat dosa itu sekarang diterbalikkan menjadi keadaan yang penuh dengan shalom dan damai. Dan yang paling penting di dalam teks ini adalah bahagian kedua ayat 25 itu. Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun berlaku binasa di seluruh gunungku yang suci. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang membuatkan dunia baru ini menjadi sangat diberkati, menjadi sangat indah adalah kerana kehadiran Tuhan di gunungnya yang suci. Kenapa saya katakan begitu? Kerana dalam kitab yang sama, Yesaya bab 2 ayat 1 hingga 4, yang juga berbicara tentang gunung suci Allah, di situ dia merujuk kepada Sion atau Yerusalem sebagai tempat suci Allah. Seperti Yesaya 65 ayat 25 ini, Yesaya bab 2 ayat 1 hingga 4 berbicara tentang bangsa-bangsa datang menyembah Allah Israel, menikmati kedamaian, malah bergabung bersama kalangan umat Allah untuk melayani dan menyembah Allah. Jadi maksudnya, istilah gunung suci Allah itu mewakili kehadiran Allah di kota Yerusalem, di tempat kediaman Allah. Jadi karena itulah saya katakan apa yang membuatkan dunia baru ini sangat indah dan luar biasa adalah kehadiran Allah di gunung sucinya. Saudara-saudari, sekali lagi, Yesaya 65 ayat 17 hingga 25 ini membayangkan waktu apabila seluruh dunia menikmati shalom, dipulihkan daripada segala kekacauan. Jadi saudari, sebab inilah kita mengatakan bahawa gambaran ini merujuk kepada akhir waktu, kepada saat di mana Allah memulihkan segala sesuatu. Sebab seperti mana pendengar pertama janji ini, yaitu orang Yehuda yang sudah pulang dari pembuangan, mereka tidak melihat ini berlaku. Kita pada hari ini juga masih belum melihat ini berlaku. Dunia di sekeliling kita masih kacau bilau. Banyak kejahatan, banyak kemungkaran, banyak dosa. Tetapi saudari, seperti mana Tuhan menghiburkan umat yang pulang dari pembuangan itu, demikianlah juga pesan ini dimaksudkan untuk menghiburkan kita semua,
pengikut Yesus, umat Tuhan, umat perjanjian baru pada hari ini. Sekalipun dunia di sekitar kita penuh dengan kekacauan dan kejahatan, namun Tuhan menjanjikan pada akhirnya dunia ini akan dipulihkan semula dan Allah akan hadir di dalam dunia baru yang dipulihkan ini nanti. Saudari, bagaimanakah ini dapat berlaku? Bagaimanakah dunia yang penuh dengan kekacauan ini boleh diubah menjadi dunia yang penuh dengan kedamaian seperti yang dijanjikan dalam Yesaya 65 tadi? Jawapannya tidak lain tidak bukan kerana Tuhan menumbuhkan tunas daripada tunggul Isai. Kita boleh lihat ini dalam Yesaya bab 11. Mungkin kita boleh buka ke sana. Yesaya bab 11 ayat 6 hingga 9. Yang berbicara mengenai pemerintahan sang raja yang diurapi roh Allah yang dinamakan tunas daripada tunggul Isai. Allah berjanji bahawa dia akan membangkitkan atau mendatangkan, menghadirkan raja ini untuk memerintah dengan kedamaian dan perbenaran. Dan ternyata saudari, melalui pemerintahan sang raja inilah dunia baru Allah itu nanti akan berlaku. Kerana kalau kita bandingkan ayat 25 dengan apa yang tercatat dalam Yesaya bab 11 ayat 6 hingga 9, kita akan mendapati kedua-duanya berbicara tentang gunung suci Allah. Mungkin elok kita baca ayat itu. Yesaya bab 11 ayat 6 hingga 9. Saya bacakan untuk kita. Serigala akan tinggal bersama-sama domba, harimau bintang akan berbaring dengan anak kambing. Sama kan yang tadi ayat 25. Anak lembu, anak singa dan ternakan yang tambun akan tinggal bersama-sama, dan semuanya akan dipimpin oleh seorang anak kecil. Dan saya lompat ke ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun membinasakan di seluruh gunungku yang suci, kerana bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan seperti air meliputi laut. Dan seterusnya ayat itu berbicara tentang datangnya tunggul Isai. Jadi saudari, Yesaya bab 65 ayat 25 tadi itu tercapai kerana tunas daripada tunggul Isai. Dan siapakah tunas itu? Tidak lain tidak bukan seperti yang dipersaksikan oleh para rasul dalam kitab Perjanjian Baru. Dia ialah Yesus dari Nazaret yang dilahirkan oleh Maria di kandang sapi itu, yang disalibkan, mati dan menderita, tetapi yang telah dibangkitkan semula 3 hari kemudian, dan yang telah naik ke syurga, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan dari sana dia akan datang sekali lagi ke dunia ini untuk memerintah dengan segala keadilan dan kebenaran. Dan pada waktu itulah seluruh bumi akan diperbaharui, dan seluruh bumi seperti kata Yesaya dalam bab 9 tadi akan penuh dengan pengetahuan tentang Allah seperti air memenuhi lautan. Saudari, segala yang dijanjikan ini hanya tercapai kerana Yesus Kristus. Dan Tuhan menjanjikan bahawa umat yang percaya kepadanya akan menikmati kehidupan baharu dalam tubuh kebangkitan di dunia baru Allah. Malah inilah cara seluruh Alkitab berakhir. Kalau kita buka ke buku terakhir di dalam kitab suci, yaitu kitab Wahyu, bab 21 dan 22, buka ke buku terakhir di dalam Alkitab, di 2 bab terakhir, gambaran yang sama akan dilukiskan sekali lagi. Di mana Yohanes melihat bahawa Yerusalem yang baru turun dari syurga. Dan di situ ada hadirat Allah. Dan di dalam Yerusalem yang baru itulah yang sudah turun dari surga ke bumi, disitulah orang-orang yang telah dibangkitkan
akan hidup bersama Allah selama-lamanya, dan dikatakan bahwa Allah akan menjadi Allah bagi umatnya dan mereka akan menjadi umatnya, atau Allah akan tinggal bersama dengan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan bersama dengan mereka dan Dia akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Wahyu 21 ayat 23 hingga 24. Saudari, ketika itulah segala sesuatu akan diperbaharui. Pada waktu Tuhan memerintah seluruh dunia. Jadi saudari, inilah pengharapan kita. Tadi saya bermula dengan pengakuan iman Nesia yang mengatakan bahwa kami mengharapkan kebangkitan tubuh dan kehidupan baru di dunia yang akan datang. Inilah yang dimaksudkan dengan pengharapan tersebut. Dan di dalam istilah teologi, ini dinamakan pemuliaan. Pemuliaan atau glorification. Dunia ciptaan baru inilah yang menjadi destinasi muktamad, destinasi akhir bagi orang-orang yang beriman. Benar, kalau kita meninggal, kita akan pergi bersama Tuhan di syurga. Tetapi itu bukanlah maksud Tuhan, tujuan Tuhan bagi kita untuk hidup sebagai roh tanpa tubuh selama-lamanya. No, God made this world and He made this world good. Kalau Tuhan menjadikan dunia ini baik, Dia akan memulihkan semula dunia ini menjadi lebih baik. Dan kita sebagai manusia diciptakan dengan tubuh. Dan kalau Tuhan memulihkan dunia yang diciptakannya, Dia akan memulihkan kita manusia dengan tubuh yang baru. Jadi saudari, pengharapan kita bukanlah untuk hidup di syurga selama-lamanya sebagai roh tanpa tubuh, tapi pengharapan kita adalah untuk hidup sekali lagi, dibangkitkan semula di dalam tubuh yang baru, tubuh yang penuh kemuliaan, dan hidup sebagai makhluk yang bertubuh di dunia jasmani, di bumi yang baru. Sudah tentu, menurut kitab suci, bumi yang baru itu akan ditransformasi sehingga ia dikatakan langit dan bumi yang baru bersama-sama. Kita tidak dapat memastikan apakah rupanya bagi langit dan bumi itu disatukan, tetapi yang kita tahu bahwa kita akan memiliki tubuh semula, dibangkitkan seperti Yesus. Sebagaimana Yesus bangkit dengan tubuh yang mulia, demikianlah kita dijanjikan dengan tubuh yang mulia. Jadi saudari, kalau kita memiliki pengharapan yang seperti ini, kita tidak seharusnya berfikir bahwa dunia ini bukan rumahku, aku hanya menanti waktu untuk pulang ke syurga. No, that is wrong. Dunia ini Tuhan jadikan dan Dia mengamanahkan dunia ini kepada kita untuk kita kelolakan. Sebagai orang percaya yang memiliki visi dunia yang diperbaharui, kita seharusnya bertanggung jawab menguruskan, mengelolakan dunia yang Allah percayakan kepada kita. Karena walaupun dunia ini sekarang ini tidak sempurna, tetapi suatu hari nanti Allah akan menyempurnakannya. Jadi kita diberi tanggung jawab selagi kita masih hidup di dunia ini untuk bertanggung jawab memelihara dunia Allah. Dan saudari, sebagai orang yang menantikan kedatangan Yesus, pengharapan ini bukan sekadar diberikan supaya kita dihiburkan. Pengharapan ini diberikan bukan sekadar supaya kita tidak berputus asa, tetapi ia diberikan supaya kita menjaga kehidupan kita di dunia yang sekarang ini. Sudah tentu janji ini adalah janji yang pasti. Apa yang Tuhan rencanakan pasti terlaksana. Itu tidak bergantung kepada kita. We like it or not, we are in it or not, God is going to do what He's going to do. God is going to accomplish His purpose. Walau bagaimanapun, janganlah kita menganggap ini secara otomatik akan kita terima kalau kita tidak menjaga kehidupan kita. Kenapa saya katakan begitu?
Karena Rasul Petrus mengatakan, mari kita buka dalam 1 Petrus bab 1 maafkan saya, 2 Petrus bab 1. 2 Petrus bab 1 ayat 10. 2 Petrus bab 1 ayat 10. Oleh itu, saudara-saudaraku, berusahalah lebih keras lagi untuk memastikan kekalnya panggilan dan pilihan Allah akan dirimu. Jika kamu melakukan segala ini, kamu tidak akan tersandung. Kamu akan diberi sepenuhnya hak untuk mewarisi kerajaan kekal Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus. Nah, rupa-rupanya kita masih harus menjaga kehidupan supaya jangan sampai kita tersandung dan menjadi orang-orang yang murtad. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah yang begitu besar. Dan dalam kitab yang sama, 2 Petrus bab 3 ayat 11 hingga 18. 2 Petrus bab 3 ayat 11 hingga 18. Petrus menasihati orang percaya, oleh sebab segala-galanya akan musnah, bagaimanakah sewajarnya kamu hidup? Kamu harus hidup suci dan taat akan Allah, sementara menanti dan mempercepatkan menjelangnya hari penghakiman Allah. Pada hari itu langit akan musnah, terbakar dan segala nasi lebur oleh kepanasan oleh dahsyatnya. Tetapi kita berpegang pada apa yang telah dijanjikannya, yaitu langit baru dan bumi yang baru yang dipenuhi dengan segala yang benar. Jadi kalau kita memiliki pengharapan ini, yang harus kita lakukan adalah hidup suci dan taat kepada Allah. Kalau kita baca ke bawah sedikit, dalam ayat 14, oleh itu saudara-saudara yang kukasihi, sementara menantikan semua itu, sementara menantikan langit dan bumi yang baru, berusahalah untuk hidup suci dan tidak bercela dan berdamai dengan Dia. Dan dalam ayat-ayat penutup surat ini, dia mengatakan, hendaklah kamu semakin kukuh dalam kasih kurnia Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus, dan semakin mengenalnya. Saudari, inilah sikap yang harus kita tanamkan dalam menantikan langit dan bumi yang baru. Kalau kita mengharapkan pemulihan dunia ini, inilah cara hidup yang harus kita jalankan. Hendaklah kita semakin kukuh dalam kasih kurnia Tuhan dan penyelamat kita, semakin mengenalnya, hidup suci dan taat kepada Allah. Kerana seperti kata penulis surat Ibrani, tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, marilah kita mengharapkan Tuhan memulihkan seluruh ciptaan ini. Kerana Tuhan menjadikan dunia ini baik. Walaupun dunia ini sudah dicemari oleh dosa, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan dunia ini melalui putranya Yesus Kristus. Dan Dia sedang dan masih bekerja sampai pada akhirnya Dia akan memulihkan bukan saja insan, bukan saja manusia, tetapi seluruh ciptaan. Langit dan bumi yang baru akan Dia ciptakan. Semoga pengharapan ini saudari membuatkan kita menjadi tetap percaya, bertabah dalam iman, dan lebih mentaati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.